Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari tim Business Operation. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang pendekatan-pendekatan manajemen yang dapat dilakukan di dalam sebuah organisasi atau di dalam ruang lingkup pekerjaan. Kita langsung saja, yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan kebiasaan. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan yaitu dengan cara memahami atau melalui pembelajaran pengalaman dari manajer yang lalu atau dari suatu kebiasaan yang biasa dilakukan dalam sistem kerja sebelumnya. Yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan perilaku individu. Nah, pendekatan ini mempelajari manajemen dengan jalan memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antara perorangan dalam organisasi dengan fokus pada para individu dan memotivasi mereka. Yang ketiga yaitu pendekatan berdasarkan perilaku kelompok. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada studi tentang pola-pola perilaku kelompok di dalam organisasi dan bukan hubungan antar perorangan. Yang keempat yaitu pendekatan berdasarkan kerjasama sosial. Pendekatan ini gabungan antar pendekatan individu dan kelompok dengan jalan mempelajari perilaku antar manusia sebagai sistem sosial yang mengaitkan dua orang atau lebih bersama-sama dalam mencapai tujuan atau suatu target. Yang kelima yaitu pendekatan sosioteknik. Pendekatan ini menekankan perlu pertimbangan sistem-sistem sosial dan mengingat bahwa sistem teknik mempunyai pengaruh besar atas sistem sosial organisasi. Yang keenam, pendekatan teori keputusan. Pendekatan ini menerapkan pengambilan keputusan sebagai sebuah tanggung jawab utama semua manajer dan difokuskan perhatian pada pengembangan pemikiran manajemen sekitar proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh yaitu pendekatan pusat komunikasi. Pendekatan ini mempelajari bagian-bagian independen dari organisasi-organisasi sewaktu berinteraksi dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedelapan yaitu pendekatan matematis. Pendekatan ini memandang manajemen sebagai sebuah proses yang dapat melalui model-model yang menyatakan elemen-elemen dasar suatu problem dan yang dapat menyediakan alat untuk mengevaluasi solusi problem. Yang kesembilan yaitu pendekatan situasional. Pendekatan ini mempelajari perilaku manajerial sebagai suatu reaksi terhadap kelompok keadaan tertentu dalam upaya mencapai sejumlah praktik manajemen yang dianggap paling tepat guna menghadapi situasi tertentu. Yang ke-10 yaitu pendekatan sumber daya manusia. Menurut pendekatan ini mempelajari dengan sumber daya manusia sebagai dasar kajian atau tinjauan. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu pendekatan kombinasi. Pendekatan ini merupakan untuk menyatukan konsep-konsep, prinsip-prinsip teori dan teknik-teknik yang menjadi landasan taktik manajemen dengan jalan mengaitkan mereka dengan fungsi-fungsi para manajernya. Nah, sekian perihal tentang pendekatan-pendekatan di dalam manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.